Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca Mhm. berita di balik berita. Kami ajak Anda untuk mengobrolkan, ya, memperbincangkan berbagai topik-topik aktual yang sekarang ini banyak berseliweran di media sosial dan juga di media-media konvensional. Seperti biasa, kami temani Anda, saya Hersy Bunarif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai teman-teman semua dan teman-teman mungkin juga sudah memperhatikan ya bahwa sejak kemarin Mm-mm. terutama sore dan juga malam hari heboh sekali ya. Ada Ya, temuan 995 senjata di iya, sebuah itu dia. rumah di sebuah sekolah Sekolah, swasta, iya, itu iya, di Jakarta saya Selatan. saya Ini bingung juga mengejutkan betul. ya. Dan yang bukan hanya soal senjatanya yang kemudian ramai di bumbu itu ada Mhm. VCD porno dan sebagainya gitu ya. Yang itu yang Betul. Ada narkoba juga ada jenis narkoba dan sabu, sebagainya dan iya, sebagainya. Itu gitu dan ganja, betul. ya ini Mhm. apa yang terjadi walaupun belakangan ada yang mengakui bahwa itu senjata memang milik dia tapi terutama katanya itu airsoft gun bukan senjata betulan. Jadi itu eh, ya senjata katanya untuk latihan menembak saja dan gitu semuanya ada izinnya katanya begitu ya. Tapi jadi menarik karena ini kelihatannya dibumbui juga rebutan soal yayasan dan sebagainya gitu ya Mbak Agi karena Mhm. muncul kemudian klaim-klaim bahwa yang kalau tuh ada senjata api dan sebagainya itu bukan punya saya, itu punya pengurus yayasan yang baru dan sebagainya gitu loh Mbak Gian. Dan kasus ini kan dilaporkan oleh pengacara dari sekolah itu sendiri gitu ya Mbak Agi, jadi bukan temuan dari polisi Betul. gitu ya. Betul. Jadi ini sebetulnya kasusnya sudah berlangsung dari sejak bulan Juli. Dikatakan itu pada tanggal 10 Juli. Kalau tidak salah, penggeledahan itu sudah dilakukan, Mas Hersu. Jadi ini bukan yang baru. Justru yang kemarin itu adalah penggeledahan yang baru begitu. Ada ruangan yang dibuka paksa begitu. Dan kemudian ditemukanlah kalau senjata-senjata itu sudah ditemukan dari sejak bulan Juli. Tapi kemudian kemarin baru diungkap begitu karena kemudian ada penemuan yang terbaru dan penemuan yang terbaru itu antara lain adalah tadi yang disebutkan ada VCD porno dan kemudian juga ada narkoba di situ. Nah, ini sungguh-sungguh mengejutkan karena sekolah tersebut termasuk sekolah elit, Mas Heriso, sekolah yang terletak di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, tidak jauh Masih dari Pondok sekolahnya Indah ini artinya. sekolahnya apa sih namanya Mbak Agi? Harapan Ibu, yayasannya juga Yayasan Harapan Ibu. Ini Oh, sudah lama berdiri. Kalau Mas Hersu masih ingat, pada tahun 2000 sekitaran ya, saya hmm, maaf kalau agak-agak lupa tepatnya karena ini berlangsung selama beberapa tahun. Pada tahun hmm, sekitar 2010 sampai 2012 itu pernah ada sengketa dari anak almarhum Adam Malik ya, mantan Menteri Luar Negeri. hmm, Jadi anak sulungnya saya lupa namanya Bapak siapa ketika itu juga dia adalah bagian dari pengurus yayasan sekolah tersebut begitu dan kemudian dikatakan dia juga bahkan memberikan tanahnya jadi sebagian dari tanah yang digunakan oleh yayasan tersebut adalah berupa wakaf dari keluarga almarhum Adam Malik begitu. Tapi kemudian anak dari Pak Adam Malik ini sebagai pewaris begitu ya, itu kemudian malah dikeluarkan gitu istilahnya, dipaksa keluar dari kepengurusan. Nah, ini yang kemudian membuat sengketa. Saya sendiri tidak terlalu mengikuti bagaimana akhir dari sengketa tersebut, tapi ini kemudian muncul lagi ada persoalan baru lagi yang tentu tidak melibatkan dari keluarga Adam Malik hmm, tapi melibatkan seseorang bernama Indra Warga Dalem begitu. Nah, Indra Warga Dalem ini kabarnya juga adalah seorang advokat, Mas Hersu, hmm, dan dia tadinya adalah ketua yayasan dari sekolah tersebut begitu ya, dan beberapa bulan yang lalu dia ini dipecat karena memang terjadi sengketa begitu dua kubu sekarang yang menguasai adalah pihak yang lain dan Indra Warga Dalem ini dikabarkan hmm, dari pihak yayasan, dari pihak yang sekarang menguasai sekolah tersebut mengatakan bahwa Indra ini melakukan penyalahgunaan wewenang, yaitu antara lain penggelapan, semacam penggelapan menggunakan uang dari sekolah begitu untuk membeli lahan atau tanah dengan atas nama istrinya. Nah, hmm. sekarang sengketa kedua pihak ini masih berlangsung di pengadilan begitu. Tapi di tengah-tengah sengketa tersebut kemudian ada penemuan ini. Ini betul-betul menggegerkan karena mungkin dari dalam sejarah berdirinya Indonesia baru kali ini ada penemuan 995 pucuk senjata begitu ya yang betul-betul mengagetkan karena walaupun ini berupa sebagian besar berupa airsoft gun dan juga ada
akhirnya saya tidak tahu ya Mas Heru, belum ada klarifikasi lebih lanjut dari kepolisian, Hmm. tapi pihak sekolah juga mengatakan bahwa ditemukan ada AK-47. Ini kan senapan serbu ya. Ini Hmm. ngeri banget karena ketika ya, Mas Dersu juga pasti mengingat ketika kita dulu melakukan peliputan ke Aceh gitu pada masa Iya. DOM ya, Hmm. daerah operasi militer, kita melihat senjata ini juga dipakai oleh GAM, dipakai karena memang apa ya, dan Senjata ini ini kan tangguh salah ini satu Mbak. yang Ya, senjata ini sangat tangguh dan bisa katanya kalau direndam misalnya di dalam air dan sebagainya untuk itu dia bisa masih tetap bisa digunakan gitu. Itu jadi memang betul, ini senapan serbu yang sangat sangat populer di dunia walaupun legend, usianya sudah legend lama bukan ya. ya, legend bukan hanya populer dia, legend. Iya, Hmm. legend betul. Orang kalau dengar AK-47, AK-47 ini Rusia ya Mas Irsu kalau tidak Ya, salah ya. dan itu banyak Iya, digunakan di Rusia gerilya ya. di Vietnam itu ya, banyak sekali digunakan. Betul. Iya, jadi ini memang sangat legend kok sampai ditemukan itu. Kita menunggu ya perkembangannya lebih lanjut. Hmm. Tapi yang jelas juga ada penemuan senjata api. Ini komplit ya. Hmm. Bahkan dikabarkan masih ada satu yang disebut oleh pihak sekolah atau pihak yayasan sebagai bunker. Bunker ini apakah berupa ruangan yang Iya. berdiri di atas tanah ataukah kemudian Hmm. ada orang menafsirkan seringkali kalau disebut bunker itu dia underground begitu ya. Hmm. Ini letaknya di mana kita masih belum tahu, tapi pihak sekolah mengatakan bahwa masih ada lagi satu ruangan Hmm. yang belum berhasil dibuka. Hmm. Loh, kok polisi sampai belum berhasil membuka? Ini mungkin jadi mengingatkan ketika apa pembukaan bunker dari rumah Febri Ardiansyah mantan Jampitsus yang ada di Sentul itu juga dikatakan sebagai sebagai apa namanya susah dibuka lah begitu ya, Hmm. berangkas tersebut yang berupa berupa ruangan rupanya tidak hanya lemari besi ruangan kemudian di dalamnya ada lemari besi begitu. Nah ini mungkin membutuhkan upaya tertentu, cara tertentu untuk membuka bunker tersebut gitu. Jadi bagaimana nanti kalau seandainya bunker ini dibuka, apakah akan ditemukan sesuatu yang dahsyat lagi? Kita masih belum tahu. Tapi jelas jumlah ratusan bahkan hampir 1.000 ini betul-betul mengagetkan Mas Ersu karena di berbagai apa ya kasus ya kalau kita lihat kasus kriminalitas seringkali airsoft gun ini eh, Digunakan. kenyataannya hampir sama Ya. Hmm. seperti senjata senjata organik begitu. Dipakai juga buat pembunuhan, dipakai juga buat kejahatan gitu. Jadi ini kan jumlahnya sampai ratusan. Apakah ini memang milik pedagang begitu ya? Ini masih masih Kalau masih pengakuannya banyak kan itu untuk latihan pertanyaannya. menembak kan, Mbak Agi katanya itu sejak tahun Betul, katanya pada 2020, saat latihan PON ya, tahun pada saat 2000. latihan PON yang lalu. Tapi Mas Hersu, kalau Senia pun ini untuk latihan PON, masa sebanyak itu? Ya, itu Masuk dia. akal atau tidak? Ya, ya. Kemudian ada keterangan dari pihak, kemudian ada keterangan dari pihak eh, pengacara atau advokat dari Indra Warga Dalam. Indra Warga Dalam ini yang ditengarai memiliki apa namanya, yang tadinya berkantor di ruangan tersebut. Jadi ada sebuah ruangan yang dipakai untuk oleh ketua yayasan dan kemudian ada ruangan yang memang kuncinya dipegang oleh Indra Warga Dalam ini. Hmm. Dan kabarnya hanya dia dan orang-orang tertentu yang bisa, yaitu orang yang memang dekat dengan dia yang bisa mengakses ruangan tersebut. Nah, ruangan tersebutlah yang kemudian kemarin dibuka bersama TNI dan polisi dan ditemukan senjata-senjata tersebut begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau kan ini ada keterangan Mas Hersu dari pengacara dari pihak Indra Warga Dalam ya, yang dia mengatakan eh, bahwa itu digunakan untuk ekstrakurikuler begitu ya, untuk Ya. program ekstrakurikuler di sekolah tersebut. Pertanyaannya adalah program ekstrakurikuler yang saya ketahui begitu, yang untuk sesuatu misalnya berharga lebih mahal seperti itu, Mas Ersu, tidak dibutuhkan sampai ratusan bahkan hampir 1.000. Hmm. Apakah setiap anak itu harus memegang satu? Biasanya itu kalau di sekolah dipakai secara bergantian. Dan jumlah murid dari sekolah Harapan Ibu ini berapa sih gitu? Iya, Karena semua di memang ada. satu sekolah mungkin dikasih satu-satu itu. Itu pertanyaannya. Jadi itu kan pertanyaan yang sangat-sangat sederhana ya. Jumlah sekian digunakan untuk ekstrakurikuler, ditimbun di satu tempat, ekstrakurikuler macam apa? Dan ini mungkin nantinya akan ada dalam penyelidikannya ini akan ramai Mas Irsul tentunya
karena pasti akan ditanyai juga murid-murid, bahkan murid yang sudah lulus. Saya lihat di media sosial ada komentar dari orang tua yang mengatakan, wah ini sekolah anak saya sudah lulus dari situ begitu. Nah ini mungkin anak-anaknya akan ditanya apakah betul pada tahun 2020 sampai katanya sekitar 4 tahun itu digunakan untuk ekstrakurikuler. Apakah mereka menggunakan senjata tersebut dan kemudian kira-kira ada berapa senjata yang dikeluarkan atau digunakan untuk program ekskul tersebut Ya. begitu. Hmm. Ini agak-agak janggal ya kalau memang ini digunakan. Oke lah ada program ekstrakurikuler dan katanya program ekstrakurikuler itu digagas oleh orang tua dari salah satu pembina di sekolah tersebut. Jadi ada orang yang bernama Bapak Suryo begitu atau Surya. Bapak Surya ini kemudian menggagas tentang sudah itu habis digunakan untuk latihan PON. Latihan PON kok juga jumlahnya banyak sekali. Hmm. Ini yang menjadi pertanyaan ya, apakah PON yang di seluruh Indonesia latihan menembaknya di Jakarta? Kan mereka latihan menembak di provinsi masing-masing begitu. Dan yang usai digunakan untuk latihan menembak itu sebaiknya didaya gunakan begitu untuk ekstrakurikuler. Nah, kemudian Ya. itu berhenti katanya ekskul tersebut karena Bapak Surya tersebut kemudian meninggal dunia. Alasannya seperti itu. Iya, iya. Banyak misteri di sini yang saya kira perlu Mhm. diungkap gitu dan karena saya juga mendengarai ini kelihatannya juga ada kaitannya dengan konflik rebutan ini di apa yayasan itu juga sih kelihatannya karena kalau menurut pengakuan dia bahwa oh itu saya cuma memiliki senjata airsoft gun tadi itu untuk latihan menembak tapi jumlah yang sangat banyak itu juga nggak Betul. masuk akal ya satu. Kedua, Mhm. kalau ada video-video VCD dan sebagainya, ini VCD loh ya. VCD itu kan berarti orang jadul juga ini, bukan kalau anak sekarang. Jadul ini Mas Ya, Ersu, ini ya, old ya, ya, old style ini. iya gitu. Ya, ya, angkatan angkatan gue deh, angkatan bapak gue gitu. Kalau anak-anak nyebutnya begitu, ABG ini ya, yang punya VCD. Angkatan kita lah begitu Ya, ya. tapi sekarang kan sudah nggak ada yang pakai VCD dan sebagainya begitu. Kalau toh dia menemukan VCD, mungkin bingung mau muternya di mana gitu, iya kan? Mungkin ada kali Mas Ersu, masih punya ya Ya, pemutarnya kan, yang ya. namanya kaset juga masih ada Ya, tapi pemutarnya. kan Tapi tidak emang semua terbatas banget gitu. Nih, betul, ini memperlihatkan kenapa nggak disimpan di flash disk misalnya seperti itu ya. Artinya ini memang yang memiliki mungkin udah berusia misalnya di atas 50 tahun misalnya seperti itu. Ini salah satu cara penyelidikan untuk menengarai hal itu kan memang dicari jejaknya. Nah, ini yang menarik juga ya Mas Ersu. Kuasa hukum dari Indra Warga Dalem, ya ini ketua yayasan sebelumnya yang sudah diberhentikan tersebut, ini bernama Al Hadid Endar Putra. Dia mengatakan bahwa penemuan tersebut sebenarnya sudah ada di sekolah tersebut sejak tahun 2020. Ini saya membacanya dari Tribun News ya. Ini confirm mengatakan begitu. Kata Al Hadid, Indra merupakan pembina sekolah tersebut lalu pada tahun 2021 baru menjabat sebagai ketua yayasan. Sementara itu Senpi ditemukan itu milik dari PT Lokta Karya Perbakin dan digunakan untuk ekstrakurikuler di sekolah tersebut. Nah, ini dia juga berlaku sebagai pengacara dari Indra warga dalam tadi yang bernama Al Hadid Endar Putra. Nah, tapi di sini, oh ya dia mengatakan juga seperti ini Mas Hirsu, kalau senjata itu punya Lokta Karya Perbakin, airsoftnya dan dari 2008 dan ada izinnya semua. Itu dulu untuk pelatihan PON, habis itu dikerjasamakan untuk ekskul pelatihan atlet muda, katanya. Terus dia juga mengatakan, itu dia menceritakan soal seseorang yang bernama Suryo tadi, yang merupakan ayah dari salah satu pembina sekolah tersebut yang bernama Nini. Nah, Nini inilah yang sekarang menguasai yayasan tersebut, Mas Hersu. Itu hmm. pokoknya mulai dari ada ekstrakurikuler yang menggagas ya Pak Suryo dan Pak Indra. Pak Indra yang sekarang disebut-sebut sebagai pemilik ruangan tersebut atau pengguna ruangan. Pak Suryo tuh tanya ke Pak Indra, bisa nggak ada ekskul ini? Terus Pak Indra juga mengetahui, terus dia membuat perjanjian. Terus kemudian mereka kan sudah tahu. Terus senjatanya juga punya izin. Masa seakan-akan kita pedagang ilegal? Kita tuh sudah ada jualan sejak tahun 1980 kok. Oh, berarti memang jualan senjata ini Bapak Hmm. apa namanya? Bapak pengacara ini. Hmm. Siapa tadi namanya? Al Hadid Endar Putra. Hmm. Nah, satu lagi fakta Mas Hersu bahwa ternyata Pak Al Hadid Indra Al Putra Hadid. tadi, Hmm. Al Hadid Indra Putra itu adalah Direktur Utama PT Lokta Karya Perbakin.
Jadi dia memang Hmm. pengacara dan Hmm. dia mengatakan bahwa senjata itu adalah senjata legal milik dari PT Lokta Karya Perbakit dan dia pun adalah direktur utama dari perusahaan tersebut begitu. Hmm. Jadi eh, Al Hadid ini mengatakan 990 yang senjata itu adalah eh, ada izinnya Hmm. dan kemudian betul milik Lokta dan Lega. Namun gudang kami di sana dan juga sudah dikuasai sejak bulan April oleh pihak-pihak yang tidak berhak tersebut. Hmm. Nah, ini yang dia sebut sebagai gudangnya dia, Mas Hersu rupanya. Hmm. Ini kok agak-agak nyampur ya? Ya, Ada pengacara, agak ruwet gitu. ya memang Bahwa ruwet, ya memang. agak ruwet ini Mas Hersu. Ya. Ada Indra, Hmm. warga dalam tadi, Hmm. memiliki pengacara Hmm. yang kemudian senjatanya itu berdasarkan legal dan kepemilikannya ada di perusahaan milik sang pengacara, tapi diletakkan di sekolah tersebut yang disebut sebagai gudang, Hmm. begitu ya. Dan kemudian sekarang penguasaan dari wilayah sekolah tersebut ada di bawah yang bernama seseorang bernama Ibu Nini tersebut. Hmm. Hmm. Al-Hadid diketahui mendapat kuasa sebagai pengacara ex-ketua pengurus yayasan sekolah Tuh. swasta Indra Warga Dalem dan mengaku tidak tahu permasalahannya hingga pihak yayasan sekolah diwakili oleh Untung Sangaji yang meminta pada akhir Juli mengambil barang itu. Jadi sudah ada rentetan sebelumnya. Sangaji, kalau kita masih ingat Untung Sangaji ini adalah polisi yang pada peristiwa teroris di Sarinah, Bom masih Sarina ya. ingat? Emang Iya, bom Sarinah. dia ini ya, kan dia pernah nyalonkan jadi bupati itu kalau nggak salah waktu itu ya juga kan? Iya, dia ini Pak Untung Oh. Sengaji ini dia juga punya ormas kalau nggak salah ya. Maaf Hmm. saya belum belum cari tahu tapi ini berdasarkan ingatan saya saja. Dia yang waktu itu ada bom Sarina dan kemudian kalau tidak salah nah ya turn back hoax gitu. Dia memakai topi dan yang terkenalnya kan itu ya karena memakai dan turn back hoax itu sampai sekarang masih masih populer Apa tuh? tagline tersebut begitu. Perbehok itu apa malah gitu. Iya, iya. Hmm. Bahkan ada sebuah grup juga, bukan sebuah ya, Hmm. ada beberapa grup, ada di Facebook apa segala macam, yang biasanya mereka apa namanya meneliti sebuah artikel, sebuah tulisan, opini apa dan sebagainya, apakah ini hoax atau tidak begitu ya. Oh, Mohon oh, maaf kalau saya oh, salah ya. turn back hawk ya maksudnya yang make Iya, yang suka di anu turn back crime atau apa yang suka dipakai-pakai oleh polisi itu gitu maksudnya ya. betul, betul. Mhm. Oh. Turn back something begitulah ya. Kalau saya ingatnya sih turn back hoax. Tapi Oke. coba kita Google lagi nanti untuk mencari tahu karena ingatannya sudah agak luntur karena itu kan berlangsung sudah cukup lama ya Mas Ersu. Hmm. Ini untuk Sangaji ketika itu cukup populer begitu. Nah, kemudian di sini disebutkan ya 995 seluruhnya merupakan airsoft yang sudah tidak dapat digunakan dan legal. Sebagian besar juga berbentuk spare part. Ini menurut Al-Hadid tadi. Kemudian airsoft tersebut merupakan stok untuk persiapan ekskul menembak dan panahan dari sekolah yang akan dilaksanakan dan telah diketahui pada tahun 2021 bersama dengan Jenderal Suryo, pembina yayasan yang sudah meninggal. Oh, ini rupanya Pak Suryo ini seorang jenderal. Terus kemudian menurut Al-Hadid barang itu berada di gudang yang telah dikuasai pihak lain sejak April 2026 sehingga pihak Lokta Karya Perbagin tidak lagi memiliki akses ke lokasi. Jadi tertahan barangnya di situ. Ini versi dari Al-Hadid. Dan di sisi lain dia mengatakan perihal temuan senjata api 215 tipe pistol, 4 senapan kaliber 4,5 mm, narkoba dan CD porno, ditegaskan Al-Hadid bahwa barang itu bukan milik perusahaannya. Jadi milik siapa nih? Karena ada di ruangan tersebut ya. Perihal itu bukan milik kami, namun coba ditanyakan kepada N. N ini Nini tadi ya, yang telah menduduki dan menguasai sekolah serta seluruh ruangan-ruangan itu di dalam sejak April 2026 bersama Untung Sangaji dan ormasnya. Oh, ini disebut ormasnya. Kami sudah tidak ada di sana dan tidak diperbolehkan masuk sejak April. Itu jawaban dari Indra Ya, warga dalam. untung Sangaji. Ya, ini memang nama yang cukup populer waktu bom Sarina karena dia dianggap yang berani berhadapan langsung dengan 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 teroris gitu ya. terorisnya itu ya pada waktu itu begitu terorisnya dalam tanda petik ya kita ngasih ya.
Iya, iya, iya. Jadi di sini coba kita lihat Mas Hersu, siapakah Indra Warga Dalam tersebut, begitu ya. Ini kalau melihat dari akun Facebook pribadinya, sempat menjadi ketua yayasan sekolah itu pada tahun 2021. Dan menurut kuasa hukum yayasan sekolah, Hermawanto, Indra dipecat sejak April 2026 lalu. Dia menyebut pemecatan tersebut Indra karena diduga kuat menyalahgunakan dana sekolah untuk membeli tanah atas nama istrinya. Jadi alasan dipecat itu adalah karena ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan keuangan yayasan untuk kepentingan pribadi. Dikatakan juga selain itu, Indra ini juga berprofesi sebagai advokat dan merupakan pendiri dari firma hukum Warren and Partners. Warrens. Padahal dia namanya nggak ada Warrens-nya ya, tapi mungkin rekannya ya. Dikutip dari laman Warrens and Partner, firma hukum tersebut didirikan pada tahun 1990. Indra pun pernah menjadi kuasa hukum beberapa korporasi seperti PT Bank Rakyat Indonesia, PT Dana Reksa Sekuritas, Hoyer Gaslog, sampai Hudson Advisor Asia. Tidak cuma itu, dia juga pernah tercatat sebagai Sekjen Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin periode 2010-2015. Begitu, Ya. Jadi dia memang orang yang aktif di dunia tembak menembak itu ya berarti ya. tembak-menembak. Ya, cuman Betul. sekarang yang jadi Mhm. pertanyaan adalah mengapa kemudian jumlahnya begitu besar dan kenapa kemudian Mhm. baru terungkap seperti sekarang dan kemudian mengapa Iya, yang melaporkan adalah yayasan ya pengurus yayasan yang baru dan sebagainya. Jadi menurut saya ini banyak kita tidak bisa melepaskan dari konflik di internal yayasan. Itu kita bisa menduga seperti itu ya Mbak Agi ya, betul. tanpa terjadi Betul. peristiwa semacam itu dan jadi pertanyaan apakah ini dalam rangka saling menjatuhkan atau apa karena kok tiba-tiba saat Nah, senjata api ada mhm. narkoba dan sebagainya, ada tuh video porno dan sebagainya. Ini video porno dicatat loh ini sensitif karena itu adalah lembaga pendidikan kan begitu loh yang harus dia. Jadi Sangat, semuanya ya, sensitif nih tiga-tiganya ya. ya, ya. Karena ada narkoba berupa sabu dan ganja, Hmm, juga kemudian senjata api. hmm, Ini baru kali ini mendengar berita begitu ya, menemukan berita bahwa ada ditemukan senjata api di sekolah dan jumlahnya sangat besar. Dan tidak hanya airsoft gun saja, tapi rupanya juga ada yang organik begitu. Walaupun masih dalam penyelidikan polisi. Ya, ya. dan mereka ini memang ini sepertinya memang betul Mas Ersus saling menjatuhkan Hmm, karena kalau menurut Al-Hadid tadi, pengacara dari Indra Warga Dalam, hmm, dia sudah ingin versinya ya, dia hmm. sudah ingin mengambil senjata tersebut dari gudang tersebut, gitu, yang kuncinya dibawa oleh Indra Warga Dalam sehingga ketika dibuka oleh polisi dan juga TNI itu dibuka secara paksa. Itu sudah sejak ketika Indra itu dipecat dari yayasan tersebut, tapi tidak bisa. Dan kemudian katanya dia mendapatkan undangan untuk mengambil sendiri persenjataan tersebut pada bulan Juli, sebulan yang lalu, sekitar tanggal 10 Juli. Dan ketika dia datang ke lokasi, ternyata sudah ada polisi dan TNI, begitu. Jadi Oh, seperti dijebak menurut gitu ya. dia, Nah, iya, seperti dijebak. Dan akhirnya dia tidak mengambil senjata-senjata tersebut karena ya sudah, yang mengambil kan TNI dan polisi harus diselidiki. Ini senjata untuk apa, ditimbun dalam rangka apa, masih bisa digunakan atau tidak, legal atau tidak, dan hmm. sebagainya. Karena ada tempatnya di sekolah. Oke, saya kira kita lebih baik kita tunggu saja karena banyak sekali misterinya ini Mbak Agi ya, masih banyak tanda tanya. Kita tidak bisa mengambil Betul, kesimpulan apa yang sesungguhnya terjadi, tapi memang beritanya rame banget karena seperti kata Mbak Agi betul. tadi, jumlahnya itu sangat gede gitu. Walaupun diakui katanya itu senjata udah banyak rusak, nggak aktif semua kan karena udah disimpan lama disimpan dalam gudang. Gitu disebutnya kan ya Mbak Agi ya. Betul. Ya. Mhm. Oke, kita akhiri perbincangan kita. Kita tunggu tapi ini kelihatannya akan jadi running story ya, Mbak, running issue ini ya, Mbak. Agi. Mhm. Karena Betul. senjata itu berkaitan dengan masalah-masalah keamanan dan sebagainya. Begitu apalagi ini Iya. menjelang bulan Agustus. Ini bulan-bulan Bulan Agustus dan orang pentegangan. bertanya ini orang Ya, siapa, iya kaitannya siapa? apa, ini Mm, mau dibawa ke nah, kemana, ya, kenapa disimpan, kok ya, mau diambil, akan digunakan untuk apa, kan ya, bertanyanya seperti itu begitu. yes. Sampai ketemu lagi di episode Hmm. berikutnya. Kami mohon pamit. Saya Sebenarnya Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman, tetap salam akal sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.